Oke. Ini menu utamanya ya. Namanya ini running trade, dan interest stock. Nah, di menu ini kita bisa lihat running trade, kita bisa lihat mini stock price, kita bisa lihat watchlist saham-saham yang kita daftarin atau ingin kita pantau, sama buat eksekusinya atau stock order. Nah, kita bisa lihat. Nah, karena ini Sabtu Minggu libur bursa ya, ini jadi running trade-nya nggak ada. Jadi aku tadi sempat nyari di Google gambar running trade kurang lebih kayak gini. Jadi kalau di running trade itu ada transaksi yang match di bursa, itu nanti dia keluar jalan-jalan itu. Nah, contohnya transaksi ini ya, jam 13 menit 37 detik 59, transaksi saham GGRM di harga 47.900, transaksinya turun Rp350 atau 0,72%, transaksi 3 lot. Di sini kita bisa lihat nih pembelinya sama, pembeli dan penjualnya. Pembelinya siapa? Pembelinya dari sekuritas BK. Penjualnya siapa? Penjualnya dari sekuritas SM. Nah, di sini ada D sama F itu apa? D itu berarti investor domestik atau lokal. F itu investor foreign atau asing. Nah, itu contoh running trade ya. Itu ini muncul ketika jam bursa gitu. Kalau pas libur dia nggak muncul. Oke, kita kembali ke aplikasi Demat. Nah, terus di sini fungsi menunya apa? Di sini ada namanya mini stock price. Nah, di mini stock price ini kita bisa mantau bid offernya dari suatu saham. Misalnya kita mau pantau sahamnya BGTG misalnya. Nah, yang paling atas ini harga terakhirnya saham BGTG. Saat ini harga saham BGTG di harga 216. Terus ada informasinya, dia naik Rp32 atau 17,39%. Prof itu berarti Profesius atau penutupan hari sebelumnya, berarti hari Kamis kemarin, Bank BGTG ditutup di 184. Open itu harga pembukanya, jam 9 teng kan market buka. Nah, jam 9 teng itu BGTG dibuka di harga 186. Terus frekuensi itu berarti jumlah transaksi yang match di saham BGTG, kurang lebih ada 40 ribuan transaksi. Vol itu berarti volume jumlah lotnya. Satu lotnya sama dengan 100 lembar ya, kurang lebih. Kemarin itu transaksi sampai 9 juta lot. Value nilai transaksinya kurang lebih 177 M. Terus di sini ada keterangannya. Sempat tertinggi hari ini BGTG 216, terendahnya 177. Nah, terus di sini ada namanya bid dan offer. Di posisi bid ini, posisi orang yang pasang order beli. Di posisi offer nih, orang yang pasang order jual. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli sahamnya BGTG, biar langsung dapat sahamnya, itu bisa beli langsung di harga offer, di harga 218. Kenapa? Karena di harga 218 ini udah ada yang mau jual 46.347 lot. Tapi kalau misalnya, wah aku kalau beli di 218 terlalu mahal atau terlalu tinggi, teman-teman bisa nawar harganya, misalnya nawar harganya di harga 210, pasang order belinya di sini 210. Lah nanti kalau saham BGTG ini turun sampai 210, baru otomatis order belinya sukses. Tapi kalau misalnya dia nggak turun sampai 210, cuma turun sampai 212 misalnya, ya berarti order belinya belum sukses. Karena teman-teman ngantrinya di bawah harga pasar gitu. Kebalikannya, teman-teman udah punya sahamnya BGTG, wah mau tak jual lah biar langsung jadi uang, jadi cash. Itu bisa jual langsung laku di harga bid, di harga 216. Kenapa? Karena di harga bid ini udah ada yang mau beli nih 625.000 lot gitu. Tapi kalau misalnya, wah aku kalau jual di 216 belum untung ya, untungnya kurang. Nah, bisa jual di harga atas, misalnya contoh di harga 226. Nah, nanti kalau saham BGTG ini naik sampai 226, harga jualnya teman-teman, nah itu baru nanti terjual sahamnya. Tapi kalau misalnya dia nggak naik sampai 226, cuma naik sampai 220 misalnya, ya berarti belum terjual karena teman-teman pasang jualnya di atas harga pasar. Gitu. Saya cek dulu apakah ada pertanyaan.
Ada pertanyaan Pak, izin bertanya, kalau rekening BCA itu dipakai di sekuritas lain, apa bisa daftar untuk Mirai? Bisa. Nanti dibuatkan RTN baru khusus transaksi sahamnya di Mirai. Jadi terpisah dengan RTN-nya di sekuritas lain. Tuh. Izin bertanya Pak, Maaf. Oh ya, gimana Pak? untuk margin rasionya itu gimana Pak? Kalau di Mirai Pak, mainnya Pak. Oh ya, nanti saya jelaskan margin rasionya ya. Siapa? Oke. Maaf, aplikasi Hot versi Apple Mac ada enggak ya? Kalau versi Apple belum ada, adanya baru yang versi Windows. Kalau yang versi mobile itu ada buat iPhone, iPad ada, Android ada. Untuk pendaftaran akun via aplikasi mobile, apakah bisa, Pak? Kalau pendaftaran belum bisa lewat aplikasi ya, nanti dikasih linknya oleh marketingnya. Kalau bikin support resisten gimana ya, Pak? Oke, nanti kita bahas chat ya. Oke. Nah, ini tadi ya, ini stock order. Terus di sini ada namanya watchlist. Watchlist itu saham-saham yang ingin kita pantau. Jadi kita bisa buat nih, kita lagi mau mantau saham apa sih? Misalnya, kita buat watchlist baru ya. Ini, klik ini. Nah, misalnya saham blue chip, misalnya kita kasih nama. Nah, saham blue chip itu biasanya bank-bank besar, kayak BBCA, BBRI. Kita tinggal tambahkan aja. Telkom. Nah, ini kita barusan bikin nih saham blue chip lah. Nanti ini bisa ditambahkan maksimal sampai 50 saham ya. Kita bisa edit, bisa hapus juga bisa. Gitu. Terus bawahnya lagi ini sama mini stock price. Kalau yang bawah ini enaknya dia langsung connect dengan sini stock order. Jadi kita mau eksekusi langsung. Nah, ini kita masukkan PIN transaksi dulu. Kalau PIN berarti angka semua ya. Oke. Saya tadi apa tuh PGTG. Nah, cara beli dan jualnya gimana? Nah, ini kita tinggal masukkan harga beli kita. Saat ini kan harganya 216. Wah, aku nggak mau beli di harga 216. Kita tinggal masukkan, misalnya mau beli di harga 210. Terus kita masukkan jumlah lot yang ingin kita beli. Misalnya 100 lot. Nah, kurang lebih 100 lot di harga 210 itu 2.100.000. Nah, kalau sudah sesuai, kita tinggal send. Ini belum termasuk fee transaksi ya. Oke. Nah, nanti ada konfirmasinya. Beli di harga 210, jumlah lotnya 100, kurang lebih 2.100.000 uangnya. Terus kalau sudah selesai, klik send. Nah, ini ada keterangan, this time is not trading hour itu apa? Nah, jadi kita input ordernya itu di luar jam bursa itu, maka keterangannya kayak gini. Nah, nanti bisa mulai input order itu hari Senin atau hari bursa, itu mulai setengah 7 pagi, itu udah bisa input beli maupun jual. Gitu ya. Tapi caranya kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau sell itu sedikit berbeda ya. Kalau tadi kan, kalau kita beli kan, kita bebas nih mau beli apa aja. Kalau sell itu kita biasanya ngambil dari portofolio. Jadi klik ini sell, terus ini stock balance. Nah, di sini kita tinggal apa tuh? Mau jual saham kita. Ini daftar portofolio saya ya. Misalnya saya mau jual saham saya BMTR. Nah, saya mau jualnya di harga 300. Nah, jangan lupa disetting dulu harga jualnya, terus klik sell. Nah, sama ada keterangan this time is not trading hour. Nggak bisa input ketika hari libur, nanti dicoba ketika hari Senin. Oke, terus di sini ada amen dan withdraw itu apa? Amen itu fungsinya untuk merubah harga yang sudah kita input. Jadi misalnya tadi kan saya input BMTR harga jual di harga 300, kok nggak laku-laku ya? Wah, lama banget. Nah, itu bisa tak rubah, misalnya tak turunin jadi 290 atau 280, itu bisa. Itu dengan catatan status ordernya masih open ya. Nanti kan setiap kali order yang sudah diinputkan tuh nanti kan ada status-statusnya. Kalau open, misalnya ini order,
Nah, nanti ada status-statusnya. Kalau open tuh berarti masih antri jual, belum laku-laku. Kalau down itu berarti udah match. Jadi misalnya kalau sell berarti sahamnya udah terjual, kalau misalnya beli down berarti sahamnya udah dapat gitu. Nanti ada statusnya namanya withdraw. Withdraw itu berarti dibatalkan. Aku nggak jadi beli gitu ya. Itu status-statusnya. Dengan kalau status yang bisa dirubah itu statusnya masih open. Berarti kalau beli masih antri, kalau jual juga masih antri jual. Tuh. Terus withdraw itu fungsinya apa? Withdraw itu fungsinya untuk membatalkan order. Jadi nggak jadi beli atau nggak jadi jual, itu bisa dibatalkan dengan catatan statusnya masih open. Gitu. Tadi ada pertanyaan mengenai margin ratio. Lah kalau di Mirai Aset Sekuritas tuh ada namanya fasilitas pinjaman. Nah, sini ya. Tadi saya kelewatan jelasin portofolio. Kita masuk ke portofolio. Nah, di portofolio sini ini ada namanya cash sama cash on T plus 2. Nah, teman-teman yang diperhatikan itu posisi cash on T plus 2. Kenapa? Karena di posisi cash on T plus 2 itu setelah settlement transaksi beli maupun jual. Jadi setelah teman-teman beli saham itu jadi berapa uangnya, setelah jual saham jadi berapa uang itu dilihat dari posisi cash on T plus 2. Nah, kalau cash itu fungsinya, kita lihatnya buat apa? Itu settlement T plus 0 ya. Ini fungsinya kalau misalnya cash T plus T, cash plus nolnya minus, itu berarti kena suspend day. Tapi kalau misalnya nggak minus, berarti nggak kena suspend day. Terus di sini ada namanya remain trade limit atau fasilitas pinjaman dari Mirai Aset Sekuritas. Jadi kalau misalnya teman-teman nih buka akun Mirai depositnya 10 juta, tapi itu bisa beli saham sampai 40 juta. Nah, yang 30 jutanya itu dari mana? Itu dari fasilitas pinjaman atau RTL lah orang sering. Itu sampai 3 kali cash gitu ya. Nah, itu juga nanti ada porsinya sendiri-sendiri. Itu dilihat dari margin rasionya. Nah, kalau margin rasionya 75%, itu berarti bisa beli sampai 3 kali cash. Nah, yang tadi kayak deposit 10 juta, bisa utang sampai 30 juta. Berarti bisa beli BBCA, itu bisa sampai 40 juta. Tapi kalau misalnya margin rasionya dia cuma 50%, berarti 2 kali cash. Berarti pakai cash 10 juta, pinjemnya 20 juta, total 30 juta. Kalau margin rasionya 25%, itu 1 kali cash. Berarti belinya pakai 10 juta, pakai cash sendiri, fasilitas pinjamannya juga 10 juta. Gitu. Kalau margin rasionya 0, misalnya apa ya, Bumi. Margin rasionya 0 kayak gini, itu berarti nggak bisa pakai dana pinjaman teman-teman. Cuma bisa pakai cash pribadinya teman-teman. Gitu. Kita masuk lagi ke portofolio. Sini aset. Aset value itu apa? Aset value itu jadi total cash-nya teman-teman dan nilai sahamnya itu sama dengan aset value. Jadi kalau misalnya sahamnya semua yang di portofolio ini saya jual, itu jadinya kurang lebih nominalnya sekian dengan cash saya gitu. Nah, sini cara baca portofolionya gimana? Cara baca portofolionya, ini misalnya saham ASRI ya. AFRI itu berarti harga belinya saya kurang lebih di harga 174. Saat ini harganya last price berarti harga pasar saat ini 164. Jumlah lotnya kurang lebih 10 lot ya. Kalau lembarnya jadi 1000 kan 10 kali 100 ya. Oke. Nilai saham saya kurang lebih 164.000. Nah, ini berarti lagi minus nih, minus 10.000 rupiah atau 5,8% dari persentase penurunannya. Oke. Terus sampai sini mungkin ya, portfolio return. Nah, portfolio return ini apa? Portfolio return ini jadi kita bisa pantau nih saham kita naik berapa, aset value kita naik berapa di hari ini, turun berapa di hari ini, kita bisa pantau. Misalnya di tanggal 23 ini ya, ini dia compare-nya dengan hari bursa sebelumnya ya.
Di-compare dengan hari bursa tanggal 22. Nah, mengalami kenaikan 6,8 juta. Gitu. Jadi sebelumnya aset value saya 189 di tanggal 22. Di tanggal 23 jadi 203 juta. Nah, itu mengalami kenaikan. Nah, itu kita bisa pantau. Wah, hari ini aku asetnya naik, hari ini asetnya turun. Chart of portfolio return itu jadi ini perbandingan performa portofolio kita dengan IISG. Kalau IISG-nya naik tinggi kok portofolio kita turun, berarti ada yang salah dengan trading strategi kita. Terus di sini ada gain loss. Gain loss itu apa? Gain loss itu jadi kita udah beli saham, jual saham itu kita bisa lihat kita untung apa enggak dari gain loss-nya ini. Contohnya ini ya, Maya ya. Maya itu aku transaksi beli dan jual 170 lot. Nah, di sini kelihatan nih harga beliku di harga 2.377. Terus kelihatan juga harga sell, harga jual saham Maya ini di harga 2510. Terus kelihatan nih persentasenya. Oh, kalau hijau gini berarti untung nih, untung 5,6%. Terus di sini ada gross. Gross-nya 2.260. Net, gross ini berarti sebelum fee transaksi beli dan jual ya. Kalau net ini sesudah fee transaksi beli dan jual. Jadi untuk fee transaksi beli dan jual itu di Mirai Aset Sekuritas untuk beli 0,15%, jual 0,25%. Jadi total jual untung minimal di atas 0,4%. Gitu. Jadi kalau teman-teman, wah kok fee-nya segitu ya, itu bisa nego nggak ya? Itu bisa. Nanti teman-teman tinggal hubungi marketingnya untuk nego fee transaksi yang lebih murah itu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Oke. Sebentar saya lihat room chat dulu. Saya Mason Ninguna, bedanya RDN dengan rekening penampung. Oke. RDN itu rekening khusus transaksi saham, Pak. Jadi kalau Bapak beli saham, nanti ke debit dari situ. Kalau jual saham, nanti terkredit ke situ. Lah kalau tarik dana dari RDN-nya yang khusus transaksi saham itu maksudnya rekening penampung atau rekening pribadinya Bapak. Gitu. Oke, next pertanyaan berikutnya. Kalau tidak buat akun BCA atau Mandiri, bisa nggak buat akun di Mirai? Kalau rekening penampungnya itu bebas, bisa bank apa saja. Kalau untuk pilihan RTN-nya, itu BCA dan Mandiri. Bisa, Pak, tanpa punya rekening BCA dan Mandiri bisa. Tapi paling manual ya opening akunnya. Terus pertanyaan lagi dari kalau saya sudah punya rekening BCA, itu saya menyebutnya rekening penampung. Ya, betul. Rekening pribadinya Bapak itu sebagai rekening penampung. Itu akunnya khusus trading via PC, Pak. Nggak bisa pakai HP. Untuk aplikasinya di HP ada ya. Itu tadi ini, nanti teman-teman bisa download di Play Store atau App Store, namanya ini. NeoHots Mobile. Itu download aja free, gratis. Tidak ada buku tabungannya, Pak. Apa yang mau diupload. Jadi kalau teman-teman yang BCA-nya tanpa buku tabungan biasanya ekspresi ya, itu biasanya diakalinya pakai internet banking. Jadi pura-pura transfer gitu, misalnya temennya pura-pura transfer ke nomor rekeningku, lah nanti kan kelihatan tuh nama sama nomor rekeningnya, lah itu di capture, lah itu bisa buat bahan upload. Kalau misalnya bingung bisa japri ke saya, informasikan nomor rekeningnya berapa, nanti saya buatkan bahan pengganti buku tabungannya. Bisa melihat saham mana yang lagi rame diperdagangkan dengan rincian bid offernya. By lot sekuritas. Oh, bisa. Itu menggunakan menu ini ya. Broker transaction. Nah, di sini nanti kelihatan nih. Misalnya di BBCA ini ada pembelian terbesarnya dari sekuritas DX.
DX beli 12.000 lot dengan rata-rata harga 30.424. Terus dia juga jualan 1.317 lot, harga jualnya sekian. Nah, ini bisa kelihatan nih broker summary-nya dengan detail price-nya. Bisa melihat profit loss hariannya atau rekap saja, nggak ada range-nya. Bisa tadi di menu sini ya. Di menu portfolio sini bisa lihat ya. Ini bisa detail, bisa mundur sampai 6 bulan ya. Oke, saya coba. Regular board maksudnya apa Pak? Regular board itu berarti pasar reguler ya. Kan di Bursa Efek Indonesia itu ada 3 pasar ya. Pasar reguler, pasar negosiasi, sama pasar tunai. Nah, itu nanti karakteristiknya beda-beda. Setting trail stop gimana Pak? Fitur trailing stop di Mirai Aset Sekuritas belum ada ya Pak? Baru ada automatic order yang stop loss. Kalau kita punya beberapa sell atau buy order, lihatnya di mana Pak? Kalau kita punya beberapa sell atau buy order. Oh, maksudnya ini order yang sudah diinput ya? Kalau order-order yang sudah diinput, itu maksudnya sini order list. Nah, nanti ini tinggal diganti, misalnya hari Jumat kemarin ya lah, ini kelihatan nih order-order yang sudah kita input dengan status-statusnya gitu. Mas, kalau kita jual beli satu saham secara scalping, di relative profit-nya, average-nya gimana ya? Kalau scalping itu nanti harga terakhir yang dibeli kelihatan. Misalnya kita beli terus jual terus kita beli lagi lah, itu harga terakhir yang kita beli yang kelihatan di portofolio. Gitu ya. Margin rasionya bisa disetting sendiri nggak? Kalau margin rasio ini dari risk manajemennya Mirai yang menentukan. Jadi misalnya saham Bumi nih dinilai sama risk manajemennya Mirai ini, wah nggak pantas nih diberi fasilitas pinjaman untuk saham ini, tapi kayak saham BBCA atau BBRI itu dikasih sampai 3 kali. Itu yang menentukan dari risk management. Untuk setting auto sell buy gimana Pak? Oke, nanti kita praktek ya cara bikinnya. Pakai beca, ISA online kan bisa. Pak, nanti dijelasin yang di GP gak Pak cara mainnya. Aduh, pertanyaannya kurang jelas nih Pak. Tuh bagus Maulana. Aplikasi HOTS yang bisa login multi device berbarengan supaya bisa berganti-ganti device sesuai kebutuhan. Kalau multi login belum bisa ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah download nih yang di versi komputer, udah login maksudnya udah login yang di versi komputer, mau login lagi di versi HP itu otomatis bakal terpental yang satu gitu. Fitur screeningnya dibahas nanti ya Pak. Oke. Kalau pakai rekening mandiri jadinya lama ya Pak. Ya emang lebih lama ya karena manual. Kurang lebih 1-2 minggu. Kalau untuk scalping better pakai mobil apa web? Terus terang kalau untuk scalping itu lebih enak pakai yang versi PC ya. Nanti di sini ada menu namanya signal search. Jadi itu kita bisa tahu saham-saham yang lagi bergerak naik, yang lagi break, itu menggunakan signal search itu. Saya juga ada planning besok Senin sesi 2 atau setengah 2 siang tuh mau ngadain live trading buat teman-teman yang mau belajar scalping ala Bekti Suktikna ya. Nanti kita coba praktekin. Udah pada tahun ya Pak Bekti Suktikna ya, juara Hot Championship. BCA itu RDN atau gimana? BCA itu ya RDN, salah satu RDN di Mirai. Nanti dijelasin di Mirai HP nggak cara mainnya. Untuk aplikasi yang di handphone atau Neohost Mobile, itu nanti kita ada kelas berikutnya ya untuk cara penggunaannya.
Itu margin nggak otomatis kan ya Pak? Maksudnya kalau mau pakai nggak kepake gimana? Oke, kita coba praktek yang aku beli ini nanti pakai margin apa enggak, itu cara lihatnya gimana? Oke. Jadi ketika teman-teman mau pasang order beli, di sini nanti ada keterangannya kok. Nah, ini klik aja nih max buy. Nah, di sini ada keterangan 6, kalau beli pakai cash sendiri itu bisa sampai 16 lot. Ini ya kelihatan ya. Kalau misalnya pakai sama dana pinjaman itu bisa beli sampai 140 lot. Jadi kalau misalnya, wah aku mau beli saham BCA pakai cashku sendirilah, aku inputnya nggak boleh lebih dari 16 lot. Tapi kalau misalnya aku udah input sampai 17 lot, berarti kelebihannya itu pakai dana pinjaman dari Mirae Asset Sekuritas. Jadi kalau misalnya cash buy-nya udah 0, tetap maksa input order, berarti ya pakai pinjaman. Gitu ya. Teknik scalping sederhananya bagaimana ya Pak? Nah, kalau teknik scalping sederhananya itu biasa yang saya gunakan tuh menggunakan ketika sahamnya break resisten. Jadi menggunakan kita masuk ke grafik ya, multi chart. Nah, misalnya apa nih? Nah, di sini saya biasanya menggunakan price channel untuk mengetahui saham ini break apa enggak. Nah, sekalian bisa menunjukin nih dia breaknya di harga berapa. Nah, itu pakai price channel ini. Nah, itu nanti untuk lebih jelasnya lebih enak praktek sih, soalnya jelasin gini juga lumayan rumit ya. Kalau menurut saya, kalau sekalian praktek, sekalian market running itu lebih mudah. Nanti juga teman-teman kalau yang mau coba transaksi menggunakan teknik scalper tuh juga jangan dalam lot besar ya. Nanti coba dulu satu lot. Nanti kalau udah konsisten profit itu baru nanti disesuaikan lotnya sesuai keinginan teman-teman. Untuk melihat top volume, top gainer, top loss, dan lain-lainnya di mana Pak? Oke. Untuk fitur stock ranking di Mirae Asset Sekuritas itu bisa masuk ke sini ranking. Nah ini terus stock gainer dan losser. Nah di sini kita bisa lihat nih saham-sahamnya lagi gainer naik berdasarkan harganya. Terus losser berarti berdasarkan harganya. Terus naik ini berdasarkan persentase. Jadi yang dilihat persentasenya. Terus losser berarti turun berdasarkan persentase. Unchanged itu berarti biasanya harganya sama dengan harga penutupan kemarin. Gitu. Di Mira lengkap ya menunya ya. Oke. Pak, kalau pakai dana pinjaman bayarnya gimana Pak? Kalau pakai dana pinjaman, teman-teman nanti tinggal langsung transfer ke RDN-nya sesuai jumlah minusnya. Jadi kalau misalnya lah di posisi cash on T plus 2-nya ini misalnya minus 5 juta. Lah itu biasanya transfer sekian kurang lebih minus 5 jutanya itu ya. Dilebihin dikit biasanya, jangan ngepres. Itu Pak, biasanya kalau trading pakai HOTS, HP apa PC Pak? Saya lebih suka pakai PC Pak. Soalnya fiturnya lebih lengkap, bisa ada signal signal live-nya ya, signal apa? Signal yang tadi saya sebutkan yang saham-saham yang lagi break. Cara beli dan jual gimana Pak? Beda fast trade dan tidak fast trade apa Pak? Kalau cara beli dan jualnya tadi pakai menu ini bisa Mbak. Nanti kalau pakai fast trade itu karena menurut saya lebih susah sih untuk newbie ya. Bisa pakai menu ini, yang ini. Ini untuk beli tinggal diperhatikan aja. Beli itu biasanya warnanya merah, sell itu warnanya hijau. Jadi tinggal masukkan harga belinya, terus masukkan jumlah lotnya, terus set. Gitu.
Cara pasang TP dan stop loss, Pak. Oke, nanti kita coba praktek. BCA kan online berapa hari jadi, Pak? Uh, untuk opening online, itu kalau tidak ada pending tuh estimasi 1 minggu udah jadi, udah terima email konfirmasi akun jadi. Pak, apa tanda-tanda saham yang sudah dijual bandar? Nah, biasanya itu kelihatan dari broker summary-nya ya. Biasanya dominan banget sellernya dibanding bayarnya. Itu masuknya ke sini ya. Stock price, misalnya, lah kayak ini broker summary-nya kelihatan banget nih. AK dia jualnya 35.000, sedangkan pembelinya cuma 22.000. Ini pembeli terbesarnya aja cuma bisa 22.000, sedangkan dia distribusinya dari penjualan terbesarnya 35.000 lot. Berarti kayak gini lagi distribusi sahamnya. Gitu. Dan biasanya kalau distribusi gini, harga sahamnya juga ikutan turun. Pak, apakah harga yang tertera di HOTS itu real time? Apakah ada delay dengan grafik yang tertera di HOTS? Untuk aplikasi yang di HOTS dan Neo HOTS Mobile, itu semua datanya real time dan free ya. Tidak ada biaya bulanan, tidak ada syarat dan ketentuan, semuanya free. Gitu. Ikut SPM ini betul bisa bukan dengan Mirai deposit awal 10.000. Betul bisa, Kak. Nanti kami bantu proses opening akun Miranya. Pak, biasanya main di trade wire atau second, Pak, kalau scalping. Kalau untuk scalping itu disarankan saham-saham yang harganya di bawah 5.000 ya. Jadi kita bisa jual walaupun cuma satu tick ya. Jadi kayak contohnya ini ya, saya scalping ya, ini beli di berapa jual berapa, nggak ngambil besar-besar, yang penting jual untung aja. Misalnya saham ini ya, ESA ini belinya di harga 370, jual di 372, itu padahal cuma satu tik aja itu udah jual, walaupun untungnya tipis ya, 0,5%, sebelum potong fee transaksi 20.000, sesudah potong 5.000. Terus kayak ini JSK, kalau scalping tuh misalnya kita udah jual, ternyata sahamnya masih naik-naik terus, ya udah kita apa ya, kita ikhlasin lah, berarti bukan rezekiku sampai sini, yang penting kan muter, yang penting konsistennya gitu. Terus terang saya lebih suka saham di second liner ya untuk scalping, jadi lebih volatilnya lebih dapat. Bedanya apa, Pak? Minimal deposit 100.000 dengan yang 10 juta. Kalau lewat SPM itu nanti fitur dan fasilitasnya sama semua ya. Tenang aja, Pak. Oke, kita lanjut ya, pertanyaannya udah saya jawab. Ada lagi pertanyaannya. Kalau sudah mengisi link opening online akun Mirai, lalu mendapatkan pemberitahuan lewat email, setelah itu langkah selanjutnya bagaimana untuk mendapatkan akun Mirai? Setelah input online, kan dapat feedback itu, Pak. Nah, itu feedback itu menerangkan bahwa lagi proses verifikasi data. Nah, nanti kalau misalnya ada pending itu dalam arti salah inputnya, itu bakalan terima email lagi yang memberitahukan ada pending di bagian ini. Sama marketingnya biasanya juga dapat email. Jadi teman-teman nanti silakan revisi sendiri sesuai dengan yang pendingannya itu. Gitu. Pak, boleh tolong dijelasin tentang fee jual beli seperti apa prosedurnya? Oke. Jadi kalau beli, misalnya kita beli BBCA nih, apa ya? Nah, misalnya ini aja BNGA yang gampang. Kita beli BNGA 10 juta ya, terus ditambah fee transaksi 0,15%. 0,15% dari 1 juta itu kurang lebih 1.500. Jadi kalau misalnya teman-teman jual beli saham
di harga kurang lebih harga 1.000 terus belinya 10 lot atau nilai transaksinya kurang lebih 1 juta, kurang lebih total fee transaksinya beli dan jual itu 4.000 atau 0,4%. Cara gampangnya gini ya, buka kalkulator. Misalnya 1.000 tambah 0,15% sama dengan. Nah, kurang lebih modal yang dikeluarkan kali 10 lot kali 100 lembar. Kurang lebih modal yang dikeluarkan tuh nih 1.1.500. Nah, kalau jual tuh kebalikannya. 1.000 dikurang 0,25% kali 10 kali 100. Nah, kurang lebih kalau jual jual saham di harga 1.000 yang diterima bersih itu kurang lebih 997.000. Itu ya, itu udah dipotong apa fee transaksi. Oke, apakah baik Pak kalau trading dengan jual beli dengan mengambil untung tipis-tipis begitu, berarti kan nanti histori jual belinya kita jadi sangat aktif. Namun nominal lot yang kecil-kecil seperti itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bebas ya untuk beberapa kali beli saham tuh enggak apa-apa. Itu bebas ya, enggak ada syarat dan ketentuan harus berapa-berapa gitu. Pak, kapan-kapan live trade di YouTube punya Bapak? Waduh, saya belum punya YouTube channel, Pak. Biasanya buat ngajarin nasabah via edukasi Zoom, kalau enggak Google Meet ya. Teman-teman nanti kalau yang misalnya berminat bisa ikut live trading Senin 1:30 ya. Nanti saya share linknya di grup SPM. Apakah Pak ajarin stock screener dong? Oke, nanti kita coba stock screener beberapa menu Mirai ya. Dan apakah fee jual beli masih bisa nego? Bisa Pak untuk fee transaksinya. Nah, itu nanti syarat dan ketentuan berlaku. Bikin Pak, oh siapa? Bisa trading pakai robot KH. Kalau robot belum ada Pak di sini Pak. Ada Warren nggak Pak? Ada. Kemarin yang ramai apa ya? True Warren ya. Nah ini juga bisa tinggal eksekusi aja mau beli di harga berapa. Itu. Kalau jual beli di pasar nego berapa Pak fee-nya? Oh Pak, kalau jual beli di pasar nego gimana ya? Oke, kalau di pasar nego itu nanti masuknya ke sini order non regular order. Nah ini masukkan PIN. Nah ini tinggal biasanya saham-saham yang apa? Saham-saham yang tidur ya kayak Dewa, terus MKNT yang tidur ya. Itu kita biasanya nawar di bawah harga 50 bisa lewat pasar nego. Nanti tinggal masukkan aja aku mau beli Dewa di harga 10, misalnya 10 lot. Nah, di sini ada keterangannya nih, negotiated board. Berarti ini kita input ordernya di negosiasi. Nah, gitu. Nah, untuk eksekusinya itu nanti teman-teman perlu nelpon ke customer service Mirai di nomor 021 150 350 untuk eksekusinya. Jadi info aja, teman-teman yang input order ini cuma sebagai papan pengumuman aja. Jadi kalau misalnya gini ya, Dewa .nk. Nah ini cuma papan pengumuman aja nih. Ada yang mau jual Dewa di harga 38, 12.000 lot. Ada yang mau beli 40.000 lot. Nah ini kalau nggak nelpon customer service, nggak bakalan terjadi transaksinya. Jadi perlu nelpon customer service biar yang 38 ini mau jual ke sini. Misalnya gini,
Saya cuma mau jual saham Dewa saya di harga 38 sama Nikita Willy misalnya. Jadi kalau selain Nikita Willy saya nggak mau gitu. Itu misalnya ya, itu bisa itu jadi pihak penjualnya itu bisa milih yang beli siapa, yang jual siapa gitu. Oke, itu ya bedain pasar nego. Pak, ini kalau daftar minim depositnya berapa? Untuk deposit awal lewat SPM ini teman-teman bisa mulai 100.000 saja udah bisa punya akun Mirai. Crossing saham ini ya kayak crossing saham itu. Jadi dia bisa apa ya deal-dealan antara kedua belah pihak kalau pasar nego itu. Berarti kalau mau untung tipis-tipis, kalau sudah untung minimal 5% saja sudah lepas, Pak. Tidak apa-apa ya, Pak, selama sudah menutup fee transaksi. Betul, Pak. Tapi kalau minimal 5%, susah juga, Pak. Wong saya aja yang penting jual untung di atas fee transaksi, Pak. Di atas 0,4%, biasanya udah, kalau misalnya saya pengen profit taking, langsung saya profit taking. Jadi kan kita kan scalper ya, beda dengan orang invest yang bertahun-tahun atau swing trader. Nah, itu beda. Kalau scalper yang harian yang pengen transaksi tiap hari itu yang penting jual untung di atas fee transaksi. Itu Pak. Apakah bisa membeli emiten di pasar nego lalu menjualnya di pasar reguler? Bisa. Jadi misalnya beli saham Dewa nih dapat di harga 38, terus teman-teman antrikan jual di harga 50 ini bisa. Jadi nanti kalau ada yang beli di harga 50 ya kejual harganya teman-teman padahal modalnya beli dari pasar nego cuma 38. Tapi ya terjualnya kapan? Ya itu kita juga nggak tahu soalnya ini kan termasuk saham yang tidur ya, yang mandek di 50. 5% itu lumayan gede itu Mas ya. Kalau untuk scalper harian ya lumayan gede karena biasanya pun scalper harian tuh 1%, 2% udah di profit taking kok. Cintanya Pak, fee transaksi itu dihitung dari G atau loss atau dana yang ditransaksikan. Dari dana yang ditransaksikan, misalnya beli saham senilai 1 juta itu kena fee transaksi 1.500. Kalau jual saham senilai 1 juta itu kena fee transaksi lagi 2.500. Jadi kalau beli dan jual 1 juta itu totalnya fee transaksinya 4.000 atau 0,4%. Pak, kalau make fast buy kepotong fee nggak Pak? Sama Pak, fee transaksinya sama. Beli dan misalnya beli sekarang itu kena fee transaksi beli 0,15%, Bapak Ibu jualnya 10 tahun mendatang, ya cuma kena fee transaksi jual di 10 tahun mendatang itu. Minim 100.000 deposit awal, apa perlu kode-kode untuk depositnya atau minim transaksi berapa ya Pak? Deposit awal ya betul minimal 100.000, nggak perlu kode-kode. Untuk minimal transaksi nggak ada minimal juga, satu lot pun bisa. Misalnya mau spekulasi nih di saham BKSL yang harganya receh, kita beli aja nih di satu lot kan murah nih, paling 5.600 ya, kena fee transaksinya 0,15% dari 5.600 ini, nggak ada minimal fee transaksi. Kalau mau amen order hanya bisa jumlah lotnya juga atau harganya Mas. Kalau amen order itu cuma bisa kalau lewat menu ini cuma bisa harganya. Tapi kalau misalnya mau sekalian jumlah lotnya itu pakainya menu ini order, ini ya amen order. Nanti di sini bisa sekalian jumlah lotnya. Nah, ini nanti mau diedit misalnya kalau lotnya nambah tinggal dibesarin, kalau mau turun tinggal di. Nah, ini centangannya ini di unchecklist ya, terus tinggal diedit lotnya mau berapa gitu. Pakai menu yang ini ya, order,
amen order itu nanti bisa merubah jumlah lot. Kalau yang ini cuma bisa merubah harga. Mas, berarti transaksi untuk scalping maksimal berapa persen rata-rata profit per transaksi? Aduh. Coba lihat aja ya Pak transaksiku. Ini selama saya transaksi itu paling besar ngambil tuh 6%. Lainnya cuma 1%, 3%. Bahkan 0,4% pun saya pernah ngambil. Mepet banget dengan fee transaksi. Gitu Pak. Jadi nggak ada patokannya sih. Yang penting jual aja di atas fee transaksi. Ini kebetulan fee transaksi saya di bawah 0,4 ya teman-teman ya. Saya udah nego fee dengan Mirai jadi dikasih lebih murah. Gitu. Jadi 0,4 pun tetap dapat gain ya, dapat keuntungan. Gitu sih, nggak ada patokan berapa persennya Pak. Yang penting jual untung di atas fee transaksi. Kalau misalnya lagi beruntung ya bisa sampai 6%, 5% sekali transaksi. Gitu. Bagaimana caranya alumni SPM bisa buka akun dengan deposit awal 100.000? Apakah ada kode atau bagaimana? Nanti tinggal infokan ke marketingnya, Pak saya sudah ikut SPM. Nanti, oh siap, kami bantu proses opening akun 100.000. Gitu aja sih, konfirmasi aja. Kalau cancel order bisa nggak Mas? Misalkan sell di harga 1.000 karena market naik terus dinaikkan harga 150. Apakah kena fee transaksi juga? Kalau cancel order tidak ada biaya. Kalau ini masuknya aman ini. Masuknya aman. Untuk merubah harga misalnya 100 dirubah jadi 150 itu masuknya aman. Bisa, tidak ada biaya ya untuk aman dan withdraw. Kalau untuk trading lewat PC, enaknya pakai menu fast order atau running trade seperti di layar tadi, Pak. Kalau saya terus terang menggunakan ini ya, running trade ini sama satu lagi mantau namanya ini, signal search. Nah ini yang tadi saya sebutkan, ini buat mantau saham-saham yang lagi gerak naik ya. Nah ini cara settingnya gimana? Cara settingnya pertama kita off-kan dulu semua. Nah yang perlu kita tampilkan cuma ini, namanya ini suppress in 5 menit, sama ini breaking new high price dalam 20 hari ini kita on-kan, breaking new high price dalam 5 hari ini kita on-kan. Kalau sudah, nanti kita start ini. Nah nanti kalau pas jam market pulsa, nanti ada saham-saham yang lagi naik tajam dalam 5 menit terakhir itu nanti muncul. Nanti ada saham-saham yang bikin harga tinggi baru dalam 5 hari dan 20 hari nanti muncul. Maksudnya harga tinggi baru itu, jadi misalnya harga sahamnya dalam 20 hari terakhir itu dia mentok di harga 1.000. Nah, di besok Senin itu harganya bisa jadi 1.050. Berarti kan dia bikin harga tinggi baru. Nah, itu namanya break new high record. Nah, itu nanti teknik scalpingnya di situ. Syarat nego fee gimana? Oke, saya jelasin aja di sini ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang buka SPM ini, itu fee transaksi belinya kan 0,15 sama 0,25%. Nah, kalau mau nego transaksi mulai 0,14, 0,24 itu dari deposit awalnya. Kalau deposit awalnya 100 juta, itu nanti kita bisa bantu ajukan nego fee. Nego fee bisa sampai 0,1 sampai 0,2 untuk beli 0,1%, jual 0,2%. Itu lumayan gede, deposit awalnya 1M. Gitu kalau nego fee berdasarkan deposit awal ya. Pak, sering pakai margin apa enggak Pak? Kalau itu tergantung kondisi market ya. Tapi biasanya saya
Jarang Pak pakai margin Pak, lebih nyaman pakai apa? Cash sendiri. Karena kalau pakai margin pasti kepikiran Pak mau tidur nggak enak. Nanti ganggu psikologi, nanti mau kumpul sama keluarga atau kumpul sama teman-teman, aduh keingatan, waduh aku lagi punya saham ya pakai utangan ya, waduh nek medun piye. Itu biasanya ganggu psikologi Pak kalau pakai margin. Ada pertanyaan lagi, untuk buka akun apakah bisa ke Bapak langsung, apakah bisa dipandu sekalian? Bisa, nanti langsung japri saya, nanti saya bantu proses opening akunnya dan pandu. Menu stop loss dan trailing stopnya sudah seperti apa ya Mas? Oke, sekarang kita masuk ke menu automatic order. Sini, order, menunya ini ya, order, automatic order. Nah, di sini masukkan PIN. Nah, terus kita tadi pertanyaan apa? Stop loss ya, stop loss. Nah, ini pilih sell. Terus ini pilih add setting. Nah, kita mau stop loss sama apa nih? Misalnya stop loss sama BBCA ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan itu adalah tandanya. Nah, di sini ada dua tanda. Tanda lebih besar sama dengan, sama kurang dari sama dengan. Nah, kalau lebih besar sama dengan itu berarti kita mau jual untung. Kalau misalnya kita mau stop loss, pilihnya yang ini, lebih kecil sama dengan. Nah, saat ini kan harganya saham BCA kan 30.175. Lah, kita mau batasi risiko, misalnya mau batasi risiko di harga 28.000 misalnya. Kalau misalnya harga sahamnya turun 28.000 atau lebih kecil, maka akan dijual. Nah, ini masukkan jumlah lotnya, misalnya contoh aja, satu lot. Nah, terus kita bisa setting, ada keterangan nih, max 7D, berarti bisa maju 7 hari kalender ke depan. Nah, ini kita coba setting sampai tanggal 29 ya. Kalau sudah, kita klik save. Udah gini aja. Terus jangan lupa di-on-kan. Nah, dan nanti kalau saham BCA ini turun di bawah atau turun harganya 28.000 ke bawah, maka akan dijual gitu. Gitu ya. Itu untuk batasi stop loss. Kalau untuk fitur trailing stop belum ada ya. Tadi ada yang nanya fitur trailing stop, cuma ada stop loss. Terus ada lagi, kalau saya buy hari ini dengan harga juga harga saham hari ini, saham saya langsung aktif ketika saya klik buy. Jadi besok ketika harga naik bisa langsung saya jual, atau ada masa tunggu dulu sampai pembelian saya tercatat. Bisa langsung Pak. Jadi ketika Bapak beli dapat sahamnya down transaksinya, terus semenit kemudian Bapak langsung sell, itu bisa Pak. Jadi nggak ada masa tunggu, harus tunggu 1 hari 2 hari, nggak bisa. Yang penting sudah punya sahamnya, terus ada yang beli sahamnya Bapak di harga yang Bapak inginkan, bisa. Itu ya itu yang tadi saya bilang scalper harian itu gitu. Jadi kan market buka kan ketika jam 9 lah. Jam 9 tuh kita udah mulai nih pasang nih saham-saham yang lagi break. Dan nanti kan saham tuh kan dia namanya retrace ya. Nggak mungkin kan saham naik gini terus ya, tetap ada gini-gininya ya, naik turun naik turun. Nah, ketika dia ayun itu kesempatan kita entry buy. Nah, nanti kalau sahamnya naik, kita tinggal jual scalping. Negovi apakah harus ke kantor, Pak? Negovi transaksi nggak perlu ke kantor, Pak. Nanti saya kasih form Negovinya, nanti bisa ditandatangani, difoto, terus kirimkan ke saya, nanti saya bantu proses. Izin live Pak, karena ada urusan lain, mohon di-share rekamannya. Oke Pak. Apakah bisa pakai rekening yang sama di 3 sekuritas yang berbeda? Bisa Pak. Rekening penampung tuh bisa beberapa sekuritas sekaligus. Kalau RDN-nya nanti terpisah sendiri-sendiri Pak.
Kalau automatic order gimana Pak? Tadi sudah saya praktekkan automatic ordernya, tadi masuknya ke sini order, automatic order. Nah, di sini ya tinggal di setting. Ada lagi pertanyaan. Kalau kita mau dapat saham yang baru IPO kayak kemarin PMHS, NICL gimana Pak? Kalaupun pakai automatic order gimana caranya biar dapat tersebut? Oke. Kalau saham yang kemarin baru IPO kayak PMHS dan ICL itu lewat sistem IPO ya Pak. Jadi teman-teman nanti yang sudah akun Miranya jadi itu langsung segera daftar sistem IPO ini. Nanti soalnya ini perlu verifikasi data lagi. Nah, nanti di sini ada periodenya untuk melakukan pemesanan saham. Nah, kayak ini periode book building-nya mana nih? Oh, ini udah kelewatan semua ya. 27 Juli. Nah, nanti next-nya kalau ada lagi yang mau listing itu bisa pesan lewat IPO ini dengan ditunjuk perusahaan afiliasinya dari Mirae Aset Sekuritas. Kalau pakai automatic order untuk saham IPO bisa tinggal di setting aja. Nah, tapi biasanya kalau ARA nanti ikutnya antri ya, antri di bid. Kalau pindah saham dari sekuritas lain bagaimana prosesnya? Biayanya berapa? Oke, kalau pindah saham dari sekuritas lain jadi teman-teman ke sekuritas lamanya. Ini dengan catatan akun Miranya udah jadi ya. Ke sekuritas lamanya, terus mengisi form namanya pindah saham. Bilang, saya mau pindah saham ke Mirai, portofolio saya isinya ini. Nah, biayanya itu kurang lebih 22.500 per kode saham. Nah, setelah teman-teman ke sekuritas lamanya ngisi form itu, nanti formnya difotokan kirim ke saya, nanti biar saya bantu follow up ke pusat biar prosesnya lebih cepat, biar segera tereksekusi pindah sahamnya dari sekuritas lama. Itu. Kalau misalnya saham kita di ARB kan oleh bandar, gimana caranya pas open market kita jual di ARB tapi dengan urutan pertama gimana Pak? Oke Pak. Jadi kita udah menebak nih, wah kira-kira hari market buka besok sahamnya langsung ARB. Nah kita bisa nyolong start input order. Kalau di Mirae Aset Sekuritas tuh pakainya ini menu order terus order booking. Nah, order booking ini fungsinya kita input order di luar jam bursa. Misalnya BBCA ya, kita mau jual di ARB langsung besok. Kita pilih ini sell. Nah, saat ini BCA penutupannya berapa? 30.175. Nah, kita langsung kira-kira nih, kira-kira besok ARB-nya kan 77%. Kita tinggal masukkan 30.175 dikurang 7%. Nah, kurang lebih besok tuh ARB-nya di 28.062. Karena 28.062 itu kan nggak ada, Pak. Nah, fraksi harganya ini maksudnya nggak ada. Nah, ini kita naikkan ke atas 28.075. Jadi ini pasang sell, kira-kira aja. Setelah kita hitung besok kalau ARB dia di harga 28.075. Nah, tinggal masukkan jumlah lotnya. Nah, gitu. Jadi nanti uh, orderannya Bapak lebih di depan dibanding orang yang barusan input di hari itu. Itu salah satu fitur unggulannya di Mirae Aset Sekuritas. Ada fitur order booking. Nanya Pak, apakah itu bisa buat order buy Pak, bukan order Bisa Pak. sell? Sama order booking, misalnya Bapak mau beli di hari Senin, mau diinput sekarang pakainya ini Pak, order booking ini Pak, di luar jam bursa atau hari bursa. Gitu Pak.
Sama ini fiturnya bisa buat buy dan sell. Terima kasih sharingnya Mas Fadli. Semoga sukses dan berkah Mas. Izin live ada keperluan. Oke, terima kasih. Pak, bisa nggak kita pindahin portofolio yang udah ada di sekuritas lain ke Pirai? Oke, tadi sudah saya jawab ya, bisa. Kemarin ada saham IPO NICL, Falmaco kok tidak ada di IPO. Cara belinya gimana Pak? NICL. Waduh. NICL tuh berarti kita harus lihat underwater-nya Pak. Mungkin dia nggak penawaran lewat IPO ya, langsung underwater-nya langsung. Cara baca running trade. Oke, cara baca running trade ini karena ini market libur ya, ini saya nyari di Google gambarnya running trade. Lah, running trade sendiri itu artinya adalah transaksi-transaksi yang match di bursa efek. Jadi setiap kali ada orang yang beli di over, langsung di harga over, langsung jual di harga bid, itu kerekam semua tuh. Nah, kita bisa lihat nih, contohnya transaksi ini ya, yang ini ya. Jam 13 menit 37 detik 58, kode sahamnya keras, transaksi di harga 330, transaksi 244 lot. Terus kita bisa lihat langsung nih pembeli dan penjualnya. Pembelinya siapa? Pembelinya dari sekuritas KK. Penjualnya siapa? Penjualnya dari sekuritas SM. Terus di sini ada D sama F. Itu apa? D itu berarti investor domestik atau lokal. F itu investor asing atau foreign. Jadi orang yang daftar di sekuritas menggunakan kitas atau paspor itu nanti lambangnya F. Tapi kalau pakai KTP biasa itu lambangnya domestik atau lokal. Setelah jadi nasabah Mirai, apakah ada grup WA, Telegram yang memberikan trading plan setiap harinya? Ada, Pak. Nanti biasanya saya invite itu setelah deposit dana ya. Untuk invest saham enaknya yang jangka panjang apa pendek ya, Pak? Kalau misal mau buka jangka panjang, apa mesti profitnya banyak, Pak? Kalau kita tidak sampai ngecek watchlist. Kalau ini dari tergantung tujuannya ya. Kalau investasi jangka panjang itu saya biasanya sarankan ke nasabah itu nyari saham-saham yang memberikan dividen besar. Jadi kalau misalnya beli ini, misalnya beli PTBA, ternyata kok turun, belum untung lah istilahnya di portofolionya itu masih minus. Paling enggak teman-teman itu masih terima dividen dari emitennya itu. Dan enaknya kalau dividen yang besar itu dia rata-rata di atas bunga deposito. Misalnya bunga deposito di bank kan 5% misalnya ya. Sedangkan dividennya dari emiten PTBA itu di atas 11% itu. Itu kan berarti dividennya menarik. Jadi kan itu bisa dipertimbangkan buat invest jangka panjang. Gitu sih. Yang penting biasanya di-compare dengan bunga deposito untuk dividen menarik apa enggaknya itu. Cara melihat urutan order booking gimana, Pak? Nah, nanti kalau kita udah dapat nomor order, itu nanti kita bisa ngecek ini orderku urutan nomor keberapa, itu pakainya ini. Order list. Nah, ini tinggal di double klik aja nih. Misalnya yang masih open-open nih. Ini misalnya auto, ini tinggal di double klik aja. Aduh, bentar, masih open-open nih. Nggak kelihatan semua. Nah, ini nanti tinggal di double klik aja, nanti kelihatan nih nomor antriannya apa? Di urutan nomor berapa, udah deket, udah di depan atau masih belakang. Itu nanti kelihatan kok, Pak. Pakai fitur order di sini. Untuk left trade Pak Fadil hari apa, Pak? Dan apakah ada link Zoom-nya? Rencananya saya akan mengadakan live trade hari Senin. Tanggal berapa ya Seninnya? Sebentar. Senin itu tanggal 26 Juli, jam 1:30 siang, Pak.
Untuk live thread-nya apakah ada link Zoom-nya? Iya Pak, nanti saya share link Zoom-nya di grup. PTBA 17%. Oh ya, terima kasih koreksinya. Tolong Pak jelaskan tentang analisa teknikal dan fundamental. Untuk analisa teknikal itu nanti Pak pakainya ini ya, grafik yang ini aja. Ini yang biasa saya ajarkan buat nasabah. Masuk yang sini, chat and news. Nah, untuk tampilan awalnya itu nanti seperti kayak ini. Nah, ini yang perlu diedit, terus nanti masuk ke sini, klik kanan, replace indikator, moving average, line mover. Nah, ini kalau pengaturan awalnya, itu dia ini 20 periodnya. Dan nanti teman-teman bisa diedit jadi 5. Diganti 5 ya. Nah, terus misalnya sama apa nih yang lagi hits nih, BGTG misalnya. Nah, nanti kita tinggal analisa aja. Ini saya terangin dulu ya garisnya biar kelihatan ya. Nah, di sini ada 5 garis ya. Garis hijau atas, garis biru atas, garis merah, garis biru bawah, garis hijau bawah. Nah, untuk yang garis merah ini MA20 ya. MA20 itu rata-rata pergerakan dalam 5 hari. Yang garis hijau paling atas itu resisten kedua, biru atas ini resisten pertama, terus biru bawah ini support pertama, yang hijau bawah itu support kedua. Jadi kalau dilihat dari historinya pergerakannya saham BGTG ini, dia rebound di garis ke hijau. Hijau sama biru ya. Tapi lebih sering, lebih kuat dia di garis hijau ya. Jadi kalau mau entry itu sebaiknya di area supportnya. Jadi kan kalau sekarang ini kan harganya lagi di resist nih. Di resist kedua. Lah ini kalau beli di sini spekulasi. Takutnya kalau kita beli sini kena guyuran nanti langsung turun lah. Karena apa? Kalau beli sekarang spekulasi, jadi kita harus tahu nih titik supportnya kira-kira berapa nih di garis biru. Nah, kita pakai yang T ini nanti kelihatan nih informasinya. Yang garis biru bawah itu namanya ini Bapak Ibu. Namanya ini LB1. Kalau garis hijau bawah itu namanya ini LB2. Lower 1, lower 2. Yang tengah itu namanya ini mid MB. Yang atas biru itu namanya ini U1, atas 2 namanya U2. Nah, ini kalau dari support resistennya di saham BGTG ini, support terdekatnya dia di 173. Next-nya berapa? Next-nya di 164. Tuh. Kalau mau beli sekarang ya ini spekulasi. Kalau misalnya turun ya harus berani cut loss atau jual rugi. Gitu sih. Itu kalau dari analisa teknikal, yang paling penting dari analisa teknikal itu kita tahu support dan resistennya ya. Jadi kita beli di titik ini, jual di titik ini gitu. Misalnya udah beli nih, dapat nih di supportnya. Terus cara jualnya gimana? Kalau cara jualnya itu bisa bertahap ya. Pertama jual di resistnya. Misalnya dapat di harga biru ini ya, jualnya bertahap. Pertama jual di garis merah, misalnya beli 100 lot, jual di garis merah ini 30 lot, nanti jual lagi di garis biru 30 lot, nanti jual lagi di garis berikutnya sisa lotnya itu. Kenapa kok kita pakai strategi jual sebagian? Jadi kalau misalnya sahamnya naik, itu ternyata kita udah jual nih, misalnya BGTG sekarang harganya 200, terus naik sampai 210, kita sudah jual sebagian. Terus kalau sahamnya naik lagi jadi 220, nah itu kita masih punya barang.
Tapi kalau misalnya harga sahamnya turun lah, itu kita bisa average down atau beli lagi di harga bawah. Biasanya gitu sih. Tapi kalau yang scalper harian itu biasanya aku langsung jual semua sih. Nanti kalau ada momentum lagi kesempatan beli. Gitu. Itu kalau yang mau scalper harian ya. Gitu. Kalau analisa fundamental, oke. Analisa fundamental. Bentarin saya close dulu. Nanti masuknya ke sini, code, stock price. Nah, ini kita pakai saham yang bagus ya, BBCA misalnya. Nah, nanti masuknya ke menu ini, Pak, finansial. Finansial ini laporan keuangan dari emitennya. Nanti ini kita ganti yang years ya, tahunan. Misalnya kita mau lihat laporan keuangannya BCA di tahun 2019 misalnya, sebelum COVID ya. Nah, yang pertama diperhatikan apa di laporan keuangan ini? Yang pertama diperhatikan tuh ini, net income dan EPS. Net income ini keuntungan bersih dari emitennya. EPS ini earning per share atau keuntungan perusahaan. Jadi perusahaan ini dia mengeluarkan sahamnya ke publik tuh dia untung apa enggak. Semakin besar EPS semakin bagus. Nanti pengaruh juga ke dividen kepada pemegang sahamnya. Contohnya di sini, di 2019 kuartal pertama, labanya Bank BCA tuh 6T. IPS-nya berapa? IPS-nya 245. Di kuartal berikutnya, labanya naik 12,8 T, IPS-nya naik juga 521. Kuartal berikutnya, labanya naik 20,9 T, IPS-nya naik 848. Kuartal berikutnya, labanya naik 28,5 T, IPS-nya naik 1170. Nah, kalau teman-teman ketemu saham kayak gini yang labanya naik dari kuartal 1, 2, 3, 4, terus nanti teman-teman bisa bandingin sama tahun-tahun sebelumnya 2018, 2017, kok ternyata labanya saham Bank BCA ini kok naik terus. Nah, saham kayak gini bisa buat investasi jangka panjang gitu. Jadi kan yang dicarikan perusahaan yang grow ya, yang tumbuh ya. Itu teman-teman. Itu kalau dari laporan keuangan. Lanjut bahas cara nentuin titik support dan resist, Pak. Nah, itu nanti masuknya ke grafik. Dan nanti tinggal dilihat aja nih polanya emitennya nih. Kira-kira dia kalau gerak naik turun tuh dia rebound atau bergerak naik terus retrace itu di garis yang mana lah. Itu tinggal itu sebagai titik entry support dan resistannya gitu. Indikator Mas biasanya pakai apa Mas bisa profit terus? Waduh, kalau yang ini itu yang saya hasilkan ini saya scalping Bapak Ibu. Jadi lebih nggak lihat indikator, cuma lihat titik entry sama sell. Jadi kalau misalnya BGTG ini ya, misalnya yang lagi break apa sih sebentar. Kita screening saham dulu. Misalnya ESA ya. Nah, ESA ini dia break harga tinggi barunya di harga 416. Nah, 416. Dia bikin harga tinggi barunya ini di 416. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah ikut antri beli di harga break-nya ini. Jadi kan misalnya ini ya, ini di jam 09.09. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya, time itu ya. Dia high-nya di 430. Terus 430 berarti kan dia udah menembus harga 416 ini ya. Nah, terus dia sempat turun nih ke berapa nih? Low-nya di 14, pas persis dengan titik break-nya. Nah, ketika break ini di jam 09.09 tuh muncul sini signal.
ESA, New High Price 416 lah. Itu langsung saya cepat-cepat pasang order beli di harga 416. Ikut antri lah. Nanti kalau sahamnya retrace atau turun ke bawah itu bisa dapat saya. Bisa dapat terus nanti tinggal entah dia mau false break itu berarti tidak jadi breakout atau alias turun, atau dia mau melanjutkan kenaikannya gitu. Nah itu perlu mantau market sih kalau mau scalping kayak gitu. Itu sih, itu yang saya lakukan ketika scalping. Terus next ya, antri beli dan HK di harga yang sama lebih cepat dapat yang mana Pak? Kalau saya tipikal trader yang nggak HK Pak. Jadi saya lebih suka ngantri di titik break-nya. Kalau misalnya dia nggak retrace, berarti ya belum. Retrace itu maksudnya ini ya, ini kan udah naik gini terus dia ngayun ke bawah itu namanya retrace atau mengayun. Nah kalau dia ngayun ya berarti rezeki saya bisa dapat. Tapi kalau misalnya dia nggak ngayun naik-naik terus ya berarti ya belum rezeki saya. Jadi nyari saham yang lain. Saya lebih suka mengantri di harga titik break-nya. Jadi kalau misalnya dia gagal break ya harus berani jual rugi karena break-nya false. Kalau lebih cepat mana ya jelas lebih cepat HK Pak, karena itu kan langsung dapat sahamnya. Tapi kan lebih spekulasi kalau HK itu. Pak, kalau saham PSAB supportnya di mana? Oke, kita masuk ke grafik untuk melihat support dan resisten PSAB. Nah, ini kalau dari saham PSAB ini, support resistennya paling kalau berani beli ya di garis biru ini Pak, ngantri di 169 apa 170. Kalau nggak dikasih sini ya nggak berani ngantri, soalnya ini juga sahamnya sideways kalau dilihat dari trennya ya. Gitu sih, ini kalau dari chartnya PSAB masih sideways. Kalau mau antri sekarang ya takutnya nggak kemana-mana sahamnya, yang penting antri di supportnya ini, gitu Pak. Di Mire ini bisa sampai berapa multi chartnya? Oke, multi chartnya ini Pak, ini tergantung kapasitas layar ya Pak. Maksimal bisa 4x3, berarti kurang lebih 12 chart ya. Nah kayak gini. Tapi kalau layarnya enak, maksudnya enak, kalau layarnya besar, komputernya mungkin bisa enak ya, tapi karena layar yang komputer yang saya gunakan cuma 19 inch ya, berarti 2 cat atau 3 cat sepertinya cukup. Penjelasan tentang ARB dan ARA. Oke. ARB atau ARA. Stock price. Nah, di sini ada namanya limit height. Jadi ARB itu berarti batas penurunan dalam satu hari. Kalau ARA itu batas kenaikan dalam satu hari. Kalau batas penurunan dalam satu hari itu dipukul rata sama Bursa Efek Indonesia itu 7% maksimal. Kalau naik maksimalnya itu tergantung fraksi harganya. Ada yang 35%, ada yang 25%, ada yang 20%. Kalau saham Warren itu nggak ada ARA, nggak ada ARB-nya ya. Jadi naik sampai berapa ratus persen bisa, kalau turun sampai 99% pun bisa. Itu kalau saham Warren. Tapi kalau saham yang reguler gini, itu dibatasi bursa. Jadi kalau PSAB ini, kalau misalnya kemarin Jumat, dia naik mentok itu maksimal naik mentok di harga 244. Kalau misalnya dia sahamnya ARB turun mentok, itu dibatasi bursa juga di 169. Itu pengertiannya dari ARA dan ARB. Itu chartnya langsung updating per detik ya Pak? Apa gimana? Ya betul, chartnya langsung real time ya. Real time dengan data bursa. Nggak ada delay. Dan Mira Aset Sekuritas itu free, nggak ada biaya untuk data real time-nya.
Misal Goto IPO tapi tidak under Mirai, apakah kita masih bisa beli IPO-nya, Pak? Jadi kalau misalnya emiten Goto, Tokopedia, Gojek itu dia IPO, kalau dia penawaran sahamnya menggunakan sistem IPO, berarti bisa Pak dipesan melalui sistem IPO. Tapi kalau misalnya dia hanya menunjuk underwriter-nya, berarti ya belum bisa kalau lewat Mirai. Gitu. Jika ARA atau RB, apakah bisa jual dan beli? Kalau sahamnya ARA, itu berarti kalau kita beli, antri di bidnya. Misalnya ada nggak ya saham yang ARA ya? Nah, Globe sama Globe uang dasar. Misalnya ini ya. Nah, ini kalau misalnya ini kan dia naik ARA nih 34%. Nah, kita kalau beli ini berarti antri di harga 268 dengan antrian lotnya ada 30.000. Kalau misalnya udah punya nih saham Globe mau dijual, ya berarti langsung laku di harga 268 karena udah ada yang siap beli. Tapi kalau misalnya sahamnya ARB, misalnya apa ya, ARB, bentar kita coba cek di ini. Tren misalnya tren. Nah, ini tren ya ARB ya. Nah, ini kalau kita mau jual itu berarti antri di offer ini. Berarti antri di harga 148, antrian setelah 189 lot. Tapi kalau kita misalnya mau beli ya langsung dapat di harga 148 gitu. Mas Fadli, tadi untuk PC downloadnya apa ya namanya untuk aplikasi Mirai? Oke. Aplikasi Mirai ini teman-teman bisa download di sini. URL-nya namanya hots.miraiasset.co.id. Nah, ini website resminya Mirai Aset Sekuritas, terus masuk ke download HOTS Mobile. Nah, ini langsung download di sini. Gitu. Ini bisanya versi Windows saja ya, aplikasinya versi MacBook belum bisa. Aturan ARA dan ARB itu beda-beda untuk setiap sahamnya, Mas. Apakah ada klasifikasinya, ketentuan dari marketnya? Betul, berbeda-beda. Tapi kalau ARB itu dipukul rata semua ya oleh bursa ya, 7%. Tapi kalau ARA itu beda. Jadi kalau harga sahamnya yang di bawah 200 itu bisa ARA sampai 35%. Kalau yang di bawah, jadi range di atas 200 sampai 2000 itu 25%, di atas 2000 itu kayaknya 20%. Kurang apa juga sih, tapi kurang lebih segitu. Jadi kalau ARA nggak bisa jual dan sebaliknya ARB nggak bisa beli. Kebalikannya, ARA berarti kita antri beli, kalau ARB berarti antri jual. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Wah, semangat sekali ya teman-teman ya. Kalau ganti device laptop gimana? Bisa, tinggal login, tinggal download lagi aplikasinya lalu login. Host-nya sudah ada di laptop lama. Ya, silakan download lagi aplikasinya lalu login. Kalau sudah punya akun. Apa itu saham warren? Jadi saham warren itu adalah pemanis ya. Jadi misalnya sahamnya listing, misalnya True Warren listing, emiten True listing lah, dia buat nyenengin para yang pesan book building-nya itu dikasih warren. Lah warrennya itu setelah listing itu bisa diperdagangkan, bisa dijual belikan. Nah, tapi warren itu ada kelemahannya. Dia ada masa berlakunya. Nah, jadi misalnya ini ya,
Ini maksudnya ke sini, information, corporate news, Warren. Nah, di sini kita bisa lihat nih, periode-periodenya. Bentar. Misalnya contoh NICL. Ini dia mulai listing tanggal 9 Juli dan dia terakhir diperdagangkan kan tuh tanggal 3 Juli 2023. Jadi kurang lebih usia warnanya 2 tahun ya. Nah, jadi kalau biar teman-teman nggak hangus, misalnya udah punya wareng, terus udah deket masa berlakunya itu bisa ditebus. Nanti kalau ditebus nanti jadi saham NICL itu. Harga tebusnya berapa? Harga tebusnya di 300. Nah, ini ada price-nya itu berarti harga tebusnya. Ada pertanyaan lagi, saya sudah punya akun AIPO, tapi sudah terdaftar di sekuritas lain. Apakah buat akun baru AIPO atau hanya nambah broker? Nambah broker Mirai aja gitu. Untuk perhitungan average down bagaimana? Wah, kalau average down, nah itu berarti teman-teman sebelum entry sahamnya itu udah langsung bikin trading plan. Jadi misalnya punya uang 10 juta. Nah, entry pertama saham itu jangan langsung masuk 10 juta. Langsung dibagi, biasanya kalau average down-nya santai itu langsung dibagi 20. Jadi setiap kali masuk saham tuh 500.000. Jadi misalnya harganya turun lagi bisa beli lagi 500.000, turun lagi 500.000. Untuk ukuran average down-nya berapa itu monggo terserah ya. Itu biasanya setiap kali wah udah minus, udah tambah minus lagi 5%, masuk lagi average down lagi, udah minus lagi 5%, average down lagi. Nah, jadi nanti rata-ratanya tuh bagus. Nanti kalau sahamnya rebound itu bisa langsung jual untung semua. Itu sih. Jadi biasanya saya nyarankan ke nasabah itu langsung bagi 20 kali entry kalau mau average down itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma 2 kali, 3 kali, nanti ketika hari keempat masih turun, udah nggak punya peluru. Tapi kalau 20 hari kan bisa panjang ya. Pak, nanti apa bisa ganti email dan nomor HP? Bisa, nanti pakai form. Kalau ganti email pakai form ya, kalau ganti nomor HP langsung lewat sistem bisa. Di sini account. Bentar. Account, terus nah ini ceng customer information. Nah, ini masukkan PIN. Nah, di sini nanti tinggal diganti ya nomor HP-nya yang terbaru berapa gitu. Pak, HOTS aplikasi apa bisa dipakai di HP juga atau khusus PC atau untuk aplikasinya ada dua ya, yang versi PC dan versi HP. Untuk versi PC-nya ini yang saya presentasikan. Kalau yang versi HP-nya nanti teman-teman bisa download, ini namanya NeoHots Mobile di Play Store. NeoHots Mobile. Gimana Pak bikin trade plan yang paling baik? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi kalau trading plan yang baik itu, jadi pertama-tama kita bikin nih target kita mau jual di harga berapa, batasi resiko di berapa. Jadi kalau marketnya lagi bagus ya berarti kita bisa jual untung nih sesuai dengan trading plan jual untung kita. Tapi kalau misalnya marketnya nggak bagus ya berarti kita harus siap dengan resiko yang sudah kita rencanakan. Jadi jual rugi itu. Jadi untuk trading plan tuh kalau yang super mengamankan modal ya, jadi nggak betah lihat merah di portofolio itu biasanya 2%. Tapi kalau misalnya, wah aku sanggup lah ngehold sampai 5% ya, monggo terserah. Yang teman-teman bisa tolerir lah, kira-kira minusnya berapa.
Saya sudah download aplikasi Mirai di HP untuk daftar. Kenapa susah ya harus download formulir PDF? Ini dengan Bapak Kartono nanti bisa langsung japri saya, Pak. Nanti saya pandu opening akunnya. Kalau beli warrant tapi belum punya sahamnya, berarti statusnya bukan nebus ya, Mas? Kalau beli warrant terus ditebus sahamnya, ya nanti jadi saham induknya, Pak. Tetap bisa. Pak, kalau untuk pengenalan aplikasi di handphone, kapan diadakan kelas lagi? Oke, nanti kita bikin jadwal ya untuk aplikasi yang handphone. Nanti saya edukasi lagi yang penggunaannya di Neohots. Oke, ada lagi pertanyaan? Terima kasih ya teman-teman yang udah join. Nanti untuk lebih jelasnya bisa japri ke saya atau tanya via grup. Bentar. Saya mau kasih kuesioner. Jadi teman-teman setelah acara edukasi ini minta tolong mengisi kuesioner ya. Jadi buat penilaian edukasi sore hari ini, bentar saya carikan dulu linknya. Tunggu sebentar ya. Link kuesionernya sudah saya posting di room chat ya. Teman-teman bisa minta tolong bantu mengisi kuesioner edukasi sore hari ini, penilaian terhadap edukasi saya. Mana tadi? Room chatnya mana? Ini ya saya contohkan pengisian kuesionernya. Pilih aja Semarang, tanggal edukasinya, tanggal hari ini, tanggal 24, nama peserta, silakan namanya Bapak dan Ibu, klien ID, ini kalau belum ada, ini diisi angka 0 aja nggak apa-apa, nama orator, nama saya, Nur Fadli, judul materi yang dibawakan, ketik aja SPM gitu. Penguasaan terhadap materi silakan, baik, sangat baik, cukup, kurang, atau lainnya. Tanya jawab silakan, kritik dan saran silakan, nomor HP-nya, email silakan. Gitu aja ya Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Kita jumpa lagi di edukasi berikutnya ya. Gitu aja dari saya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.